Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya merenungkan dan ternyata semakin sadar bahwa tindakan mencintai itu bisa disederhanakan menjadi dua, yaitu mendengarkan dan berbicara. Karena seringkali banyak persoalan muncul dari dua tindakan itu. Kita mendengarkan dan kemudian sering terjadi salah paham. Kita seringkali sakit hati karena tidak mengerti. Kita juga tidak mampu mencintai, menghargai karena tidak mengerti bagaimana cara mendengarkan. Juga banyak persoalan muncul karena apa yang keluar dari mulut kita. Kata-kata yang menyakitkan, yang menyinggung, juga kesan sombong, itu muncul dari kata-kata kita. Maka kalau kita bisa melatih diri dalam dua hal ini, kemungkinan besar kita bisa mencintai dengan baik. Yaitu sebetulnya melatih diri agar bisa mendengarkan sedemikian rupa sehingga orang senang berbicara kepada kita. Dan berlatih berbicara sedemikian rupa sehingga orang senang mendengarkan kita. Namun kedua hal ini membutuhkan latihan, keterampilan, dan kerendahan hati. Keutamaan kerendahan hati, kesabaran, dan empati. Karena banyak orang yang mendengarkan tetapi tidak dengan hati, tidak dengan empati. Orang yang didengarkan malah merasa dihakimi, tidak dimengerti, atau merasa tidak didengarkan, tidak dihargai karena disalahpahami. Dan itu sangat banyak terjadi. Dan karena itu kemudian kita tidak merasa sungguh-sungguh bisa menghargai, mengerti, dan mencintai orang itu. Karena keterampilan kita mendengarkan kurang diasah. Maka latihan mendengarkan sangat penting. Terutama menurut saya para wanita itu kalau ada persoalan ingin curhat, ingin mengungkapkan isi hatinya. Bukan pertama-tama mencari solusi, tetapi mengeluarkan apa yang ada di hati. Curhatan hati. Dan karena itu perlu didengarkan. Dan kalau didengarkan, wah, rasanya lega. Merasa dimengerti, dihargai, dan dicintai. Terutama. Karena itu perlu melatih keterampilan mendengarkan dengan empati. Itu merupakan tindakan cinta yang sangat besar. Dan murah, tidak harus bayar. Yang kedua, berbicara. Kita perlu melatih cara kita berbicara, memilih kata yang tepat, supaya orang yang mendengarkan itu senang. Senang mendengarkan kita berbicara. Karena merasa diteguhkan, merasa dimengerti, merasa dihargai, merasa dibesarkan hatinya. Karena kata-kata kita itu menunjukkan bahwa kita memahami, menunjukkan bahwa kita menghargai, mengerti, dan tidak terkesan menggurui, atau merasa lebih hebat, atau merendahkan, atau membuat orang lain menjadi kecil hati. Karena itu berbicara dengan baik dan benar itu juga merupakan tindakan cinta yang luar biasa. Ada orang yang putus asa, berpengharapan lagi karena kata-kata yang kita ucapkan. Tentu bukan hanya sekedar lip service di mulut saja, tapi dari hati. Merupakan tindakan empatik. Karena kita mengerti, karena kita mau mengasihi, memperhatikan, membesarkan hati, menemani. Maka kita mengungkapkan lewat kata dan keluar dari hati yang sangat empatik. Karena itu tindakan dua itu sangat penting. Menjadi wujud nyata dari tindakan kasih yang bisa kita ungkapkan
dengan tidak harus mengeluarkan biaya yang besar. Murah, baik, dan efektif. Namun perlu juga dilatih. Tidak semua orang bisa berbicara sedemikian rupa sehingga orang lain merasa senang mendengarkannya. Bahkan berbicara itu bisa menyelamatkan. Kalau mengalir dari hati penuh kasih. Dan kata-kata kita itu penuh kuasa. Kalau memang didasari oleh kasih dan iman. Kalau kita tidak bisa mendengarkan dengan baik, tidak juga bisa berbicara dengan baik, lebih baik kita diam. Karena diam pun bisa menjadi ungkapan cinta. Kalau kita kemudian dalam diam itu memberikan sinyal bahwa I am here for you. Saya ada di sini untukmu. Karena seringkali situasinya memang tidak memungkinkan untuk mengatakan apapun. Terutama ketika saudara-saudari kita dalam situasi sakit terminal. Kadang-kadang kita kehabisan kata. Hanya bisa dengan bahasa-bahasa simbolis, bahasa tubuh, bahasa hati. Dan karena itu, diam dengan penuh kasih justru seringkali meneguhkan. Dan itu tindakan cinta yang paling tinggi. Itu yang dilakukan Tuhan ketika Dia dalam diam memikul salib menuju ke Golgota, mati untuk menyelamatkan kita. Tindakan kasih yang paling tinggi adalah loving in silence. Kalau kita berbicaralah sedemikian rupa sehingga orang merasa dicintai, dihargai, dimengerti, dibesarkan hatinya. Kalau kita mendengarkan, dengarkanlah sedemikian rupa sehingga yang berbicara merasa kita mengerti, kita hargai, kita cintai. Selebihnya cintailah dalam diam. Seperti Tuhan selalu ada untuk kita. Tidak pernah menyerah terhadap kita. Tuhan adalah Immanuel yang selalu ada bersama kita. Menemani kita dalam keadaan apapun juga. Tuhan juga selalu mendengarkan kita. Selalu mengerti kita. Karena Tuhan ada di dalam hati kita. Karena itu bahkan hati kita dimengerti oleh Tuhan sebelum kita mengungkapkannya. Tuhan juga adalah Immanuel yang selalu bersama dengan kita. Membimbing langsung lewat suara hati kita. Tuhan juga berbicara. Selalu membesarkan hati. Selalu meneguhkan. Selalu menolong. Selalu membuat kita merasa dimengerti dan dicintai. Dan di dalam diam kita mengerti bahwa Tuhan selalu ada. Ada untuk kita. Ada untuk mencintai kita. Maka handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.